Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga ketika mendengarkan video ini, teman-teman tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Salam rahayu untuk kita semuanya. Pada video kali ini, saya share tentang energi dari gerhana matahari yang terjadi tanggal 20 April tahun 2023. Gerhana matahari terjadi di konstelasi Aries dengan derajat Sun 05 derajat 40,44 dan Moon 05 derajat 49,38, yaitu pada puncaknya pukul 11 menit ke-15 detik ke-15 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Gerhana matahari total tahun ini disebut dengan gerhana matahari hibrida dan itu sangat langka. Sebelumnya saya sampaikan ada 4 jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total, yaitu terjadi ketika bulan menempatkan bayangan umbral di planet bumi dan menutupi sekitar sepertiga permukaan planet dalam rentang waktu beberapa jam. Selama periode ini, matahari memperlihatkan lapisan terluarnya. Gerhana semacam ini pendek dan tidak berlangsung lama, maksimal 8 menit. Yang kedua, gerhana matahari sebagian, yaitu terjadi ketika ada bayangan sebagian bulan hanya di wilayah penumbra. Dalam peristiwa ini, sebagian besar bagian matahari terlihat, namun bergantung pada lokasi dan situasi bulan. Yang ketiga, gerhana matahari cincin, yaitu terjadi ketika planet bulan melewati matahari langsung dari pusatnya. Yang keempat, gerhana matahari hibrida, jenis gerhana paling langka. Kita bisa melihatnya saat planet bulan berada di tepi bayangan umbral dan hampir diambang menabrak permukaan bumi. Tapi tidak benar-benar menabrak bumi ya teman-teman. Namun posisi bulan tepat berada di depan matahari. Nah, untuk gerhana matahari hibrida di tahun 2023 bulan April ini bertepatan juga dengan penentuan hilal 1 Syawal 1444 Hijriah, yaitu Hari Raya Idul Fitri umat Muslim. Gerhana matahari total pernah terjadi di tahun 2019, 26 Desember. Bentuk gerhana matahari hibrida ini ada 2 jenis. Yang pertama gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Terjadi dalam gerhana yang sama tetapi berurutan. Mungkin di negara Indonesia melihatnya gerhana matahari total, tetapi di negara lain melihatnya sebagai gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari hibrida yang terjadi tanggal 20 April 2023 ini dimulai dengan gerhana matahari cincin di Samudra Hindia dan terus bergerak ke utara menuju Australia. Sebelum mencapai Australia, gerhana matahari cincin sudah berganti dengan gerhana matahari total. Lintasan gerhana matahari total melewati sebagian wilayah Australia Barat, Timur Leste, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Papua, dan Papua Barat. Kemudian gerhana matahari hibrida ini berakhir dengan gerhana matahari cincin di Samudra Pasifik di wilayah Laut Mikronesia. Lebar wilayah laut totalitas juga beragam, dari 1 sampai 49 km, merentang dari Lautan Hindia sampai Lautan Pasifik. Informasi ini saya dapatkan dari blog astronomi. Jadi India bukan salah satu negara yang bisa menyaksikan fenomena gerhana matahari hibrida ini dan juga tidak mendapatkan energi positif ataupun energi negatif dari gerhana matahari hibrida di April 2023 ini. Karena dipercaya gerhana matahari mendatangkan energi positif maupun negatif, yaitu perubahan besar dari sistem kenegaraan atau kehidupan manusia. Sebagaimana dipercaya, gerhana matahari berpengaruh dalam kehidupan manusia, baik itu peradabannya ataupun kenegaraannya. Ada juga ritual-ritual spiritual yang dipercaya menjelang gerhana, saat gerhana maupun setelah gerhana. Indonesia adalah salah satu negara yang bisa menyaksikan gerhana matahari hibrida di April 2023. Tentunya Indonesia, kita yang berada di negara Indonesia dan wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi akan mendapatkan energi positif maupun energi negatif dari gerhana matahari hibrida di tahun ini. Dampak gerhana matahari hibrida yang bisa kita rasakan. Gerhana matahari mengungkapkan rahasia batin dan juga rahasia perasaan. Tetapi di saat yang sama, ada peristiwa yang tampak seperti bencana di dalam kehidupan kita.
Beberapa peristiwa penting, pertemuan, perpisahan, perubahan karir, perpindahan, semuanya mungkin terjadi pada periode gerhana matahari. Karena pada periode gerhana, kita bisa saja harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat, atau mendengarkan informasi mengejutkan, atau seseorang yang cukup penting di dalam kehidupan kita mengambil keputusan yang sangat berdampak dalam kehidupan kita. Di saat yang sama, kita juga sedang merasakan ketidakstabilan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa benar-benar merasa dalam mode titik terendah. Efek dari hal-hal yang terjadi inilah yang akan membuat momen peristiwa penting terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja peristiwa penting ini berupa pertemuan, perpisahan, perubahan karir, perpindahan tempat tinggal atau perpindahan kerja, informasi karir, informasi promosi atau proyek, atau membeli rumah, kehilangan hewan peliharaan, atau harus masuk ke kamar bedah, atau ada masalah kesehatan. Intinya ini adalah momen peristiwa penting yang akan merubah kehidupan kita ke depannya dan kita tidak akan sama lagi seperti kita di masa sebelum terjadi gerhana matahari. Jadi teman-teman jangan kaget jika ke depannya setelah gerhana matahari, perubahan kehidupan terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Untuk sebagian teman-teman yang masih memaksakan untuk berada di dalam zona aman atau zona nyaman, yang selama ini dipertahankan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menuju ke perubahan ini. Coba teman-teman ingat di tahun 2016, apa yang berubah di dalam kehidupan teman-teman? Bisa saja teman-teman lulus dari pendidikan atau memulai profesi yang baru, memulai pekerjaan yang baru, atau menempati rumah yang baru, atau melakukan perjalanan panjang, atau status yang baru, atau perubahan di finansial, atau putusnya hubungan, atau pernikahan. Energi dari perubahan ini bisa kita rasakan 6 bulan setelah gerhana matahari. Mungkin sebagian dari kita berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah berubah. Mungkin kita masih belum tahu atau masih belum siap untuk perubahan. Tetapi 6 bulan ke depan perubahan ini tidak bisa dihindari. Yang memang harus berpisah akan berpisah. Yang memang harus berakhir, ya harus berakhir. Kita akan didorong untuk maju. Meskipun kita rasakan ini buruk atau pahit untuk kita, tapi kita harus jalani. Sebagian juga teman-teman ada yang merasakan manis atau kebahagiaan. Karena dampaknya pasti berbeda-beda dalam setiap kehidupan manusia. Oke teman-teman, untuk gerhana matahari hibrida yang terjadi 20 April 2023 ini, teman-teman bisa lihat di layar. Di angka 1 itu adalah House of Aries. Ada Uranus, Merkuri, Sun, Moon, dan Rahu. Karena gerhana matahari hibrida ini terjadi di Aries, maka dampaknya bisa dirasakan oleh Cancer, Libra, dan Capricorn. Bagi teman-teman, Sun, Moon, asendannya Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn merasakan dampak dari gerhana matahari hibrida ini. Karena Cancer, Libra, dan Capricorn merupakan kendra dari Aries. Karena pada gerhana matahari hibrida ini ada Merkuri, Uranus, dan Rahu, Sun dan Moon berada dalam satu house in Aries, maka juga akan berdampak untuk ascendant Sun atau Moon, Taurus, Leo, Scorpio, dan Aquarius. Untuk posisi Karakas ketika terjadi gerhana matahari hibrida ini, Jupiter berada di 29 derajat 35,04. Kemudian Merkuri 21 derajat 22,59, Mars 18 derajat 57,17, Venus 16 derajat 13,58. Kemudian Saturnus 10 derajat 22,24. Moon dan Sun 0,5 derajat. Saya sampaikan juga ketika tanggal 20 terjadi gerhana matahari hibrida, tanggal 21 April 2024, yaitu besoknya setelah gerhana matahari, Merkuri retrograde in Aries. Kemudian besoknya lagi, yaitu tanggal 22 April 2023, Jupiter masuk in Aries. Jadi, ketika gerhana matahari, mungkin kita
hanya merasakan energi, feeling, atau intuisi akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Namun kejadian sebenarnya setelah Jupiter masuk di Aries, yaitu tanggal 22 April 2023. Jupiter degree-nya paling tinggi, yaitu 29 derajat, 35,04. Jupiter adalah planet guru atau pembimbing. Maka energi besar yang terjadi ketika gerhana matahari hibrida ini dalam kehidupan kita adalah menemukan keinginan jiwa dan menemukan apa yang diinginkan oleh hati dan perasaan kita. Selain itu, solar eclipse yang terjadi April 2023 ini akan membawa kita menemukan dharma dari diri kita. House of Dharma, house pertama, house kelima, dan house ke-9. Artinya dharma yang akan kita dapatkan yang pertama, apa yang telah kita tanam ke dalam diri kita selama ini. Apa yang kita berikan kepada perasaan, kepada batin, kepada jiwa kita selama ini. Kalau selama ini kita bersabar, kita memperjuangkan apa yang pantas untuk kita perjuangkan, maka kita akan mendapatkan reward dari hasil perjuangan dan kesabaran kita. Tetapi kalau selama ini kita memperjuangkan sesuatu yang tidak pantas untuk diperjuangkan, atau selama ini kita ego, mengikuti hasrat ambisi semata, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Seringkali kita memaksakan diri kita memperjuangkan untuk hal-hal yang kita pikir itu pantas untuk diperjuangkan. Padahal di titik itu kita sendiri sulit untuk membedakan apakah ini sebuah ketulusan ataukah keinginan, ambisi, obsesi semata. Nah, pada momen ini, alam semesta melalui energi gerhana matahari total April 2023 ini menunjukkan kepada kita. Kita akan melihat hasil atau puncak dari perjuangan kita selama ini, periode 5 tahun atau 6 tahun belakangan ini. Sesuatu yang muncul pada periode ini bisa saja sesuatu yang tidak kita sukai, yang memacu kita untuk mengambil keputusan. Tetapi justru tidak disarankan untuk kita mengambil keputusan besar. Biarkan alam membawa diri kita pada tujuan batin kita. Jadi kalau pada periode ini kita menerima keputusan dari eksternal, kita justru disarankan untuk duduk, diam, mengamati, memperhatikan, dan mempelajari. Alam semesta akan membimbing kita kepada keinginan dari batin kita, yang mungkin kita bahkan tidak tahu keinginan batin kita itu apa. Kita hanya mendengarkan apa yang kita pikirkan, ambisi kita, atau obsesi kita, atau emosi kita. Karena gerhana matahari kali ini terjadi di Aries New Moon, maka hasil dari keinginan batin kita ini akan terlihat di 1 tahun ke depan. Sederhananya, alam semesta ingin kita bergerak maju. Yang mungkin bagi sebagian teman-teman ini merupakan titik balik penting dalam hidup teman-teman. Pengaruh titik balik ini tentu saja dirasakan atau terpengaruh juga oleh teman-teman, keluarga, dan orang-orang terdekat. Oke, kita lihat perbandingan gerhana matahari di tahun 2016 dan 2023 ini. Teman-teman coba ingat peristiwa yang teman-teman alami di tahun 2016. Tahun 2016 solar eclipse terjadi di Aquarius. Degree solar eclipse yang terjadi tahun 2016, Sun 24 derajat 57,42, Moon 26 derajat 27,10. Selisih derajat dari Sun dan Moon yang terjadi pada gerhana matahari total tahun 2016 tidak terlihat seluruhnya di Indonesia. Indonesia hanya melihat momen gerhana matahari total ini sebagai momen gerhana matahari parsial. Jupiter 24 derajat berada di Leo, Saturnus 20 derajat berada di Scorpio, Mars 07 derajat berada di Scorpio, Merkuri 12 derajat, dan Venus 0,1 derajat. Pada tahun 2016, energi Moon sangat tinggi, sehingga momen di tahun 2016 kita rasakan sebagai bentuk perubahan di dalam perwujudan keinginan batin kita. Kita mungkin akan memaksakan apa yang menjadi keinginan batin kita. Jalan yang kita tempuh pada saat itu, yaitu kita menunjukkan diri kita di hadapan publik, menunjukkan eksistensi kita. Kita menunjukkan apa yang kita mampu, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Kita mendapatkan dukungan dari saudara kandung,
mendapatkan dukungan dari kecerdasan kita, intelektualitas kita, ilmu pengetahuan kita, potensi kita, gelar yang sudah kita dapatkan. Di titik ini kita diharapkan untuk bisa bekerja sama dengan orang atau pihak-pihak yang levelnya lebih tinggi dari kita. Misalnya, pemerintah dengan aturan-aturannya, atau pimpinan, atau orang tua. Kita lebih mengikuti apa yang kita inginkan, bahkan kita cenderung tidak memikirkan kepentingan anak kita atau kepentingan keturunan untuk masa depan bagi yang belum memiliki anak. Dan hambatannya pada tahun 2016 sampai dengan titik sebelum gerhana matahari total 2023 ini yang kita alami adalah komunikasi, kesepakatan, negosiasi. Mungkin kita tidak bisa melakukan perjalanan atau harus melakukan perjalanan bolak-balik. Tapi karena penentuannya bukan kita yang menentukan, tetapi figur atau pihak-pihak yang lebih tinggi dari kita, maka itulah yang menentukan tercapainya keinginan batin kita. Untuk sebagian teman-teman yang tidak dirintangi oleh pihak atau figur pimpinan atau pemimpin atau pemerintahan atau orang tua, maka tentu saja banyak teman-teman yang berhasil mendapatkan keinginan batinnya ketika solar eclipse terjadi 2016 sampai sebelum tahun 2023 ini. Tapi untuk sebagian teman-teman yang dirintangi oleh komunikasi, negosiasi yang tidak berhasil, atau perjalanan yang tidak bermanfaat, maka tentu saja situasinya stagnan. Tidak ada perubahan status, tidak ada perubahan popularitas, tidak ada perubahan eksistensi ataupun pengakuan. Bahkan kecenderungan di tahun 2016 sampai 2023 sebelum terjadinya gerhana ini, apabila kita memaksakan sesuatu yang kita inginkan, justru kita akan mendapatkan hal-hal yang buruk, yaitu tercorengnya nama baik kita, atau pandangan seseorang yang terkesan buruk kepada kita, atau bahkan mendapatkan hukuman penjara atau hukuman sanksi dari figur pihak pemerintah, pimpinan, atau orang tua. Ya, harga diri adalah tema Solar Eclipse 2016. Outcome-nya, energi puncak yang kita rasakan dari dampak gerhana matahari total di 2016 adalah kita mendapatkan nama baik kita kembali. Kita akan berusaha untuk mendapatkan kehormatan kita kembali selayaknya sebagai manusia, sebagai seseorang yang pantas mendapatkan pengakuan. Misalnya beberapa peristiwa yang teman-teman alami, kalau di tahun 2016 teman-teman memutuskan berhenti dari pekerjaan, bercerai, atau melakukan perjalanan untuk menetap di suatu kota, maka kemungkinan kalau itu memang dampaknya positif atau memang energi alam yang mengarahkan teman-teman untuk ke sana, tidak ada penyesalan akan hal itu. Teman-teman akan berusaha untuk memperbaiki nama baik atau memperbaiki kehormatan teman-teman, berusaha dengan motivasi ingin menstabilkan finansial yang runtuh. Tapi kalau teman-teman merasa keputusan teman-teman yang diambil di tahun 2016 itu salah atau kurang tepat, maka selama 2016 sampai 2023 sebelum gerhana ini, kita berada dalam penyesalan atau berada dalam situasi stuck. Kita merasa ingin mundur kembali, kita merasa ingin bekerja sama lagi, kita merasa sebelum tahun 2016 itu adalah momen yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pada periode itu, pasangan justru tidak bisa mendukung kita karena masing-masing mengikuti keinginan batinnya sendiri. Sehingga banyak yang memutuskan untuk bercerai, mengakhiri kontrak, memutuskan secara sepihak, atau memilih bertahan tetapi berada terus di dalam konflik ataupun perdebatan dan perbedaan pendapat. Itu adalah momen-momen kita berada dalam pengasingan diri atau kita yang diasingkan. Meskipun kita memiliki pasangan, kita merasa asing dan kita merasa hanya berteman dengan diri sendiri. Banyak di antara manusia pada momen solar eclipse 2016 yang terjadi di Aquarius ini membangkitkan spiritualitas. Karena memang tujuan dari solar eclipse 2016 in Aquarius adalah kebangkitan spiritual. Banyak yang berhijrah ya, itu sebabnya banyak yang viral, teman-teman yang berhijrah, yang tadinya tidak berhijab, kemudian memilih untuk berhijab, yang tadinya hidup dalam gaya hedonis ya, memilih untuk hidup dalam gaya sederhana. Apabila kita berhasil menemukan titik kenyamanan batin kita,
Maka di tahun 2022 atau tahun 2023 sebelum solar eclipse, kita akan merasa nyaman dengan situasi kita saat ini dan nyaman dengan apa yang sudah kita capai saat ini. Oke, kita sudah berada di titik nyaman untuk sebagian teman-teman. Maka di solar eclipse 2023 in Aries ini membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Kita yang sudah nyaman bekerja sendiri, melakukan apa-apa sendiri, bertindak sendiri sesuai dengan keinginan batin kita. Percaya dengan apa yang kita rasakan. Kita lebih sering menggunakan intuisi kita, intuitif kita, dan menggunakan insting kita selama ini. Itu karena gerhana matahari total yang terjadi 2016, degree moon yang memimpin, yaitu 26 derajat. Nah, di tahun 2023 ini, gerhana matahari total dipimpin oleh degree dari Jupiter. Jupiter 29 derajat, transit ke Aries, Merkuri 21 derajat, Mars 18 derajat berada di Gemini, Venus 16 derajat berada di Taurus, Saturnus 10 derajat berada di Aquarius, Moon 0,5 derajat, dan Sun 0,5 derajat. Terlihat ya teman-teman dari degree Moon dan Sun sama-sama 0,5 derajat, artinya Indonesia menyaksikan fenomena gerhana matahari total ini di tanggal 20 April 2023, puncaknya pukul 11 menit ke-15 detik ke-15. Oke, energi apa yang bisa kita rasakan pada solar eclipse 2023 ini? Yang pertama, karena Jupiter sebagai Karakas dengan degree 29 derajat pada solar eclipse 2023 ini, maka sangat berbeda dengan tahun 2016. Di tahun 2016 kita lebih mengikuti keinginan batin kita yang mungkin itu bisa saja ego kita atau hasrat, ambisi, obsesi kita. Tetapi di tahun 2023 ini kita akan lebih mengikuti guru sejati kita, bimbingan. Kita menggunakan pengalaman kita, potensi kita, bakat kita yang sudah kita dapatkan berdasarkan pengalaman hidup. Kita dibimbing oleh guru sejati kita karena Jupiter akan membangkitkan higher self dari diri kita. Energi solar eclipse akan membawa kita untuk memenuhi keinginan batin, keinginan jiwa atau dharma kita, tetapi dengan kebijaksanaan karena Jupiter yang memimpin, bukan Moon seperti tahun 2016. Oh ya, di tahun 2016 juga kita penuh kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan. Itu juga yang menyebabkan kita mengambil keputusan sepihak atau keputusan frontal sehingga membuat kita berada dalam penyesalan. Tetapi di 2023 ini, kita mungkin akan membiarkan keputusan datang kepada kita tanpa kita mengambil keputusan, atau kita akan mengambil keputusan, tetapi keputusan ini sangat matang dan bijak. Untuk proses mendapatkan atau menemukan dharma, keinginan batin jiwa yang bijaksana ini, kita mungkin harus menghadapi proses komunikasi yang mungkin ada sedikit perdebatan, tetapi jangan khawatir, proses komunikasi ini untuk menemukan win-win solution. Tetaplah bijak, tetaplah terbimbing dengan energi Jupiter ya, energi pengalaman, energi pendidikan, pelajaran, dan kebijaksanaan. Kemudian mungkin sebagian kita harus berkompromi semaksimal mungkin untuk bernegosiasi, untuk mendapatkan keputusan yang sama-sama diuntungkan atau sama-sama bermanfaat. Dan untuk sebagian juga harus melalui beberapa wawancara, jika memang tujuannya di sini untuk mencapai keberhasilan atau kelulusan atau penerimaan. Sebagian juga kita ada yang harus melakukan perjalanan jarak pendek atau perjalanan jarak jauh untuk menuju perpindahan atau tempat yang baru. Sebagian dari kita juga harus melakukan perjanjian dengan orang yang bahkan tidak dikenal atau harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting terkait tujuan kita. Pada periode ini proses kita juga harus mempercayai orang yang kita tarik sebagai teamwork atau partner, entah ini teamwork ataupun partner yang kita publikasikan ataupun teamwork atau partner bayangan yang kita ciptakan. Sebagian dari diri kita juga harus melakukan publikasi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita analisis produk kita misalnya. Apa hal-hal dari diri kita
yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita lakukan, yang kita rencanakan untuk mencapai tujuan kita, yang kita pikir ini harus diketahui oleh banyak orang. Kita mungkin berperan sebagai helper, penolong orang lain untuk memotivasi ataupun support, tetapi kita juga punya misi, keinginan batin kita. Pada periode ini juga kita seperti dikejar waktu, harus cepat, harus bisa tepat waktu. Tetapi jangan khawatir karena Merkuri retrograde di Aries besoknya setelah gerhana, yaitu tanggal 21 April 2023. Selesainya retrograde tanggal 15 Mei 2023, kemudian transit ke Taurus hingga 7 Juni 2023, Merkuri masuk di Taurus. Dan momen Merkuri retrograde ini akan mendukung kita untuk menganalisis kembali apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin kita juga harus melakukan komunikasi ulang, kompromi ulang, negosiasi ulang, atau bahkan ada sebagian yang wawancara ulang, melakukan perjalanan berulang, memeriksa kembali dokumen-dokumen penting atau menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti kembali agreement atau persetujuan perjanjian yang sudah kita lakukan, dan kita akan rutin atau berkomunikasi aktif ya dengan helper atau orang yang membantu kita untuk menyelesaikan apa yang diperlukan. Di saat ini kita juga menyadari harus fokus pada tujuan kita. Kemudian energi pendukungnya adalah saudara kandung. Nah, saudara kandung ini bisa berperan sebagai helper di dalam kehidupan kita. Misalnya kita punya sesuatu yang harus kita kerjakan dan kita bisa mencari dukungan helper, yaitu saudara kandung kita, untuk mengambil kendali pekerjaan kita yang kita tidak sanggup untuk kerjakan. Selain saudara kandung, apabila teman-teman tidak memiliki saudara kandung, maka ini adalah energi seorang maskulin. Dan seseorang ini bisa saja berjarak jauh dengan kita. Jadi kita komunikasinya ini melalui jarak jauh untuk instruksi-instruksi kita. Dan pendukung ini merupakan partnership yang kita bentuk, yang merupakan partnership bayangan kita. Kemudian pendukung selanjutnya adalah semangat kita, fokus, kecerdasan kita. Kecerdasan ini bukan saja ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari pendidikan formal. Untuk sebagian teman-teman, ya, ini diperlukan untuk tujuan, tergantung dari tujuan teman-teman yang ingin teman-teman capai atau ingin teman-teman selesaikan di periode gerhana matahari total ini. Tetapi untuk sebagian teman-teman harus menggunakan pengalaman pribadi yang sudah teman-teman jalani sendiri. Karena bisa saja pengalaman pribadi itu kan tidak memiliki ijazah, tetapi justru pengalaman pribadi itu jauh lebih bermakna. Kemudian, restu yang bisa kita dapatkan untuk memenuhi keinginan batin atau menemukan dharma di dalam kehidupan kita yaitu energi feminin. Kemudian, restu berikutnya adalah alokasi uang. Kita harus sudah mengalokasikan dana untuk hal-hal, untuk tujuan dari kita. Di sini terlihat ya, untuk mendapatkan dharma dari kehidupan kita pun kita harus memiliki dana yang cukup atau dana yang sudah kita alokasikan untuk mencapai itu. Selain itu, kita juga harus memiliki harta atau aset yang berharga. Dan ini nilainya fleksibel ya teman-teman, gak harus kaya raya, tapi sesuai dan cukup untuk mencapai keinginan batin jiwa atau pencapaian untuk menemukan dharma kita. Layaknya bersedekah ya, atau berderma kepada orang lain kan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak harus kaya raya baru kita bisa berderma. Tetapi jelas kita butuh uang untuk berderma. Kemudian yang merestui tujuan keinginan batin kita selanjutnya adalah penampilan. Maka pada periode ini memang penampilan akan mendukung kita. Berpenampilanlah sebaik mungkin, termasuk dari sisi pakaian, kerapian, keindahan, dan berpenampilan meyakinkan. Mungkin sebagian teman-teman merasakan sebelum energi solar eclipse di tanggal 20 April ini kita merasa ingin memperbaiki tempat tinggal kita, ingin merapikan, ingin membuat lebih indah, lebih berwarna yang baru ya. Minimalnya kamar tidur kita. Atau teman-teman yang pergi ke salon atau barbershop ya untuk mempercantik, memperindah ya, membuat diri kita itu lebih menarik
dan lebih bersih, lebih meyakinkan, lebih percaya diri untuk tampil di hadapan orang lain. Itu juga adalah energi dari solar eclipse yang bisa kita rasakan. Tanpa kita sadari, kita menyambut energi solar eclipse di 20 April 2023 ini. Kemudian pengabdian. Nah, pengabdian yang dimaksud di sini adalah istiqomah ya. Jadi keyakinan untuk menemukan tujuan dari keinginan batin kita atau dharma kita. Dan restu berikutnya adalah kenyamanan kita. Walaupun situasi ini membuat kita tidak nyaman karena kita harus berada pada situasi baru, kita harus keluar dari zona nyaman tetapi berupaya untuk senyaman mungkin berada di zona tidak nyaman. Ambil posisi paling nyaman dan paling aman dari situasi struggle. Kemudian support system yang mendukung kita untuk mencapai keinginan batin atau menemukan dharma kita adalah anak. Jadi pada periode ini mungkin sebagian teman-teman yang belum memiliki anak akan memiliki keinginan untuk punya anak. Sehingga tentunya menginginkan adanya pernikahan. Bagi yang sudah punya anak, maka keamanan anak juga adalah support system bagi diri kita. Kalau anak kita berada dalam posisi aman, posisi baik-baik saja, terlindungi dan terjaga, maka kita akan merasa mulus dalam mencapai keinginan batin atau pemenuhan dharma kita. Kemudian kita juga akan merasa membutuhkan support system dari keturunan-keturunan kita di masa depan. Jadi ini juga adalah salah satu fase kita untuk menentukan masa depan kita. Berapa jumlah anak yang kita miliki, bagaimana kehidupan anak kita kelak, bagaimana bentuk tanggung jawabnya, apakah kita akan hidup bersama dengan anak-anak kita nantinya. Kita mungkin tanpa sadari merencanakan ini. Kemudian rintangan, nah ini yang paling penting ya teman-teman untuk mencapai keinginan batin, jiwa atau pemenuhan dharma dari kita adalah energi moon dengan derajat 0,5, 49 derajat, 38. Yaitu kita bisa merasa cemas, khawatir, overthinking, atau bahkan stres. Media juga bisa menjadi rintangan untuk pemenuhan tujuan kita menemukan dharma, tergantung apakah media ini kita yang mengendalikan atau orang lain yang mengendalikan media itu yang kita terkait dengan media itu. Maka tentunya harus ada kesepakatan persetujuan komunikasi dengan seseorang atau pihak yang mengendalikan media itu. Rintangan selanjutnya adalah keberadaan kita yang berada di balik layar. Mungkin kita harus keluar dari balik layar ya, harus melakukan pekerjaan dengan bertemu dengan banyak orang atau berkomunikasi secara langsung. Atau bagi teman-teman yang selama ini berada di dalam zona sosial harus mundur balik ke balik layar ya untuk melakukan pekerjaan dan menyelesaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keinginan jiwa dari dharma teman-teman, maka yang dirasakan juga tentu akan berbeda-beda, tergantung kenyamanan masing-masing. Kemudian informasi-informasi yang mengejutkan bisa datang dari media atau langsung datang kepada kita melalui orang lain atau isu kabar burung. Yang bisa saja informasi ini akan membuat kita mengambil keputusan frontal. Apabila keputusan frontal kita ini tidak tepat, maka kejadian yang sama akan terjadi yang kita rasakan seperti keputusan yang kita ambil di tahun 2016. Jadi belajarlah dari pengalaman ya teman-teman, karena tujuan dari energi solar eclipse 2023 ini adalah menggunakan pengalaman kita, menggunakan pelajaran hidup yang sudah kita dapatkan. Kita tidak perlu terpengaruh dengan informasi yang datangnya secara tiba-tiba dan mengejutkan. Kita harus duduk diam dan mengamati dulu perkembangan dari informasi itu. Kemudian rintangan selanjutnya adalah pekerjaan kita, yang mungkin karena pekerjaan ini kita harus menjadi dualitas ya, harus melakukan dua pekerjaan yang bertentangan. Nah, inilah fungsinya kita membutuhkan helper yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Atau ada sebagian yang harus melakukan perubahan besar banting setir di area pekerjaan, terjadinya pemutusan hubungan kerja, atau memilih untuk berhenti, atau memilih untuk pindah, atau memilih untuk membuka wirausaha sendiri. Energi ini bisa sangat dirasakan kuat. Dan untuk pekerjaan tentunya teman-teman harus menghubungi astrologer. Apakah waktunya teman-teman untuk berganti pekerjaan? Karena kalau tidak, maka 2016 sudah pernah terjadi
Mungkin teman-teman berada di dalam penyesalan, maka jangan sampai terulang lagi di 2023. Dan hambatan-hambatan lain yang terjadi di area pekerjaan juga. Mungkin teman-teman untuk meraih satu profesi harus magang dulu, ya. Jadi macam-macam kalau di area rintangan pekerjaan. Kemudian rintangan selanjutnya adalah peristiwa tak terduga yang membuat kita berada di titik balik kehidupan kita. Nah, ini konsepnya bisa saja keberuntungan atau hal-hal yang ajaib, atau bisa saja pemutusan hubungan dari eksternal terhadap kita, atau peristiwa alam, misalnya bencana, atau keputusan dari pemerintah, atau peristiwa-peristiwa lain yang datangnya sama-sama ketika momen gerhana ini. Misalnya, teman-teman harus menjual rumah atau membeli rumah. Di satu sisi teman-teman juga harus pindah ke rumah baru yang jauh, mendapatkan atau kehilangan hewan peliharaan secara bersamaan, atau harus menjalani operasi, atau harus menangani beberapa perkembangan baru dalam kesehatan. Suatu momen yang terjadi dalam titik bersamaan di saat ada pertemuan tapi juga ada perpisahan. Kemudian adanya perubahan karir yang mungkin bisa terjadi pada saat yang sama. Dan bisa saja ada informasi terkait perubahan karir, promotion, atau bisnis baru, atau memperpanjang kontrak besar, atau melakukan perjalanan penting. Di satu sisi mungkin teman-teman harus mendengar berita tentang persalinan, pernikahan, atau pertunangan. Kemudian support sistem yang kita butuhkan untuk menemukan keinginan batin kita, mendapatkan dharma, yaitu support sistem dari pasangan. Bagi yang single mungkin pada gerhana matahari total ini kita merasa membutuhkan pasangan, membutuhkan cinta, membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seseorang yang kita tahu itu bisa kita dapatkan dari pernikahan, dari relationship, dari sahabat, dari teman, atau dari pengikut. Jadi itulah teman-teman energi dari gerhana solar eclipse 2023 menurut Vedic Astrology. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Dan kemudian saya juga ada tarik energi dari kartu tarot. Dan kita lihat yang saya dapatkan di sini ada kartu challenge, make a decision, work on inner healing, kemudian gambling, problems with addiction or gambling, bad finance, dan communicate, compromise, forgive, work it out. Challenge ya, menunjukkan bahwa kita akan menghadapi beberapa tantangan penting yang akan menjadi titik balik di dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin merasa gambling ya, menguji kemampuan kita dengan hasil yang tidak pasti. Kita mungkin merasa seperti itu karena kita tidak yakin dengan kemampuan kita sendiri, tetapi ya perlu adanya ujian untuk kita meyakini apakah kita berhasil melewati proses ini atau boleh maju ke level yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagian kita akan melewati challenge, yaitu tantangan yang berupa ujian-ujian penting di dalam kehidupan kita. Dan communicate, ini yang tadi saya katakan bahwa tujuan kita untuk mencapai tujuan dari Dharma kita adalah komunikasi yang baik. Kita upayakan menyampaikan apa yang menjadi dasar tujuan kita, alasan kita, keinginan kita dengan komunikasi yang baik. Apakah komunikasi atau kata-kata yang kita sampaikan ini didengar atau disetujui, itu kembali kepada hasil akhir yang ditentukan oleh alam. Jadi kita juga tidak pantas untuk memaksakan. Kemudian kartu tarot selanjutnya di sini ada Ten of Cups, Six of Swords, dan Four of Cups. Ini terlihat kita yang sudah berada di zona nyaman atau sebenarnya kita sudah mencapai titik pencapaian loh sebelum masuk gerhana solar eclipse ini. Tetapi kita juga harus mendengar saran atau menangkap signal-signal perubahan di dalam diri kita. Kita harus bergerak menuju perubahan. Meskipun dengan rasa kekhawatiran, kita tetap harus maju, bergerak. Karena outcome-nya ada Four of Cups ya. Ini terlihat seorang laki-laki yang duduk termenung memandangi 3 cawan. Tetapi ada satu cawan yang datang kepadanya dan dia abaikan. Ada kesempatan untuk perubahan, ada kesempatan untuk sesuatu yang juga lebih penting di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita terus berfokus pada kenyamanan kita, mungkin kita akan melepaskan peluang ini. Six of Swords ya, ini
Kartu yang menunjukkan bahwa harapan di depan ini tidak pasti, tetapi harapan ini bisa kita dengarkan, bisa kita rasakan sebagai suatu visi baru. Jadi tentu kita harus melangkah dan bergerak menuju perubahan. Kemudian kartu selanjutnya, ini dari kartu Lenormand, ada kartu Heart, Rider, Letter, dan Ring. Mirip seperti yang saya sampaikan tadi, ini kartu semuanya jumping ya teman-teman. Jarang banget saya shuffle kartu tidak jumping. Nah, kartu Heart ini menunjukkan cinta, kasih sayang, perhatian, dan komitmen yang serius, hubungan yang sehat. Untuk sebagian teman-teman, mudah-mudahan dari kita akan menemukan seseorang yang menyayangi kita, yang perhatian kepada kita, yang akan membantu kita. Kartu Rider di sini menunjukkan datangnya seseorang yang akan membantu kita untuk mengatasi atau bersama-sama menuju mencapai keinginan tujuan dari Dharma kita. Dan bisa saja memang kita sudah dikoneksikan secara spiritual kontrak, sehingga kita akan dipertemukan dengan orang yang mungkin jaraknya jauh banget dengan kita hanya berkomunikasi dari media atau bertemu langsung dengan kita. Rider ini juga menunjukkan pesan ya, datangnya informasi ataupun kabar yang outcome-nya di sini ada letter, berakhir pada perjanjian, dokumen, atau suatu keputusan yang tertulis. Dan juga ada ring, artinya di sini akan ada perjanjian dan komitmen yang serius, hubungan yang sehat. Ini bisa saja dalam bentuk kontrak kerja yang baru, pernikahan, komitmen relationship, pekerjaan. Maka saya yakin banget energi gerhana solar eclipse di 2023 ini akan membawa kita pada perubahan kehidupan yang lebih baik. Semuanya dari kita. Yakin ya, insya Allah. Kemudian kartu tarot selanjutnya ada kartu balance, keseimbangan. Katanya, cinta tidak selalu tentang setuju hanya demi itu. Hubungan yang hebat adalah hubungan yang mendukung sekaligus menantang. Ya, kalau kita dipertemukan dengan seseorang yang kita jadikan sebagai partnership di dalam kehidupan kita dalam bentuk pasangan atau teman atau sahabat, intinya kita bisa merasakan kasih sayang seseorang itu kepada kita. Maka belum tentu dia setuju dengan apa yang menjadi cara kita. Bisa saja dia akan mengungkapkan kebenaran tentang hal-hal yang buruk, tentang ide kita, tetapi belum tentu dia tidak mendukung. Ya, bisa saja dia mendukung dengan ngedumel ya, seperti terpaksa ya, oke lah silakan, tapi begini, tapi begitu gitu ya. Ya, kita bisa saja berada di posisi itu. Mau tidak mau kita harus mendukung dengan berat pasangan kita, padahal hati kita tidak menginginkannya. Tapi karena dia harus melakukan itu, kita tahu itu, maka satu sisi orang terdekat di dalam kehidupan kita sebenarnya tidak menyukai apa yang kita lakukan. Itu bisa saja terjadi. Namun yakin bukan berarti dia menghalangi tujuan kita. Karena kartu ini mengatakan itu juga adalah bentuk keseimbangan. Oke, kemudian kartu tarot di sebelahnya, di sini how can I deepen my trust right now? Bagaimana saya bisa memperdalam kepercayaan saya saat ini? Sepertinya kita kurang yakin ya terhadap batin kita karena memang energi moon adalah rintangan pada solar eclipse kali ini. Beda banget dengan gerhana di tahun 2016 di mana moon adalah tujuan. Oke, kita buka jawabannya. Katanya di sini trust and surrender. Percayai dan menyerah. Artinya di sini pasrah. Lepaskan kemudi. Kamu bisa percaya, kamu bisa mempercayai diri sendiri. Percayalah sepenuhnya pada diri sendiri, sehingga kamu dapat memperdalam kepercayaan kamu pada orang lain. Kepercayaan menciptakan keamanan, dan saat kita merasa aman, kita merasa tidak terbendung. Kemudian tindakan dari jiwamu, lepaskan dan percaya. Hari ini temukan inti kekacauan dan pastikan diri kamu tahu kekacauan itu sehingga kamu dapat memperdalam kepercayaan kamu kepada orang lain. Oke, teman-teman, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, energi dari kartu tarot dan analisis saya relate banget. Kita harus percaya kepada diri kita, percaya kepada orang-orang yang kita tarik dalam partner, kemitraan, relationship yang energinya kita gunakan untuk mencapai tujuan dari dharma keinginan kita. Jangan menebar kebencian atau bermusuhan dengan pendukung atau support system,
karena mereka adalah support yang akan mendorong kita mencapai tujuan dari Dharma. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini membantu. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya sepertinya tidak perlu membacakan bacaan zodiak untuk masing-masing pengaruh gerhana. Tonton aja bacaan tarot energi dari New Moon yang saya bacakan karena energinya sama dengan energi gerhana matahari di channel New Crystal Tarot Reader. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini di subscribe, like, dan komen, share ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sehat selalu, bahagia, sukses, rezekinya lancar terus. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.